Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Thalia. Saya dari akuntansi 18 NIM 18230005 ingin mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan yang berjudul Adopsi IFRS Cina dan Lembaga Asing Investasi. Pembahasan yang terkait dari tema dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menarik investasi asing, modal dalam negeri Cina pasar sekarang menggunakan standar pelaporan keuangan internasional IFRS, MOF 2006, IASB 2006, standar pelaporan keuangan internasional. Advokat IFRS mengklaim bahwa hal itu mengurangi biaya perolehan informasi sehingga meningkatkan kemauan investor untuk berinvestasi lintas batas, misalnya ESG 2008, TWD 2008, IFRS bagaimanapun dimodelkan pada negara maju dengan lembaga yang kuat dan sedikit yang diketahui tentang efek adopsi IFRS di negara transisi. Kasus yang terdapat pada tema. Terakhir, kami berkontribusi pada pemeriksaan latar belakang investor dan institusi negara asal Floridan Pope 2012 memberikan bukti bahwa tipe investor yang berbeda, aktif versus pasif, bereaksi secara berbeda. IFRS Yu dan Wahid 2014 menunjukkan bahwa jarak akuntansi antara investor dan investor negara mempengaruhi keputusan investasi global. Studi sebelumnya juga menemukan bahwa lembaga ekonomi dan hukum mempengaruhi IFRS berdampak pada kualitas. Objek penelitian. Setelah adopsi IFRS wajib yang meluas pada tahun 2005, para peneliti telah menyelidiki banyak modal konsekuensi pasar terkait dengan adopsi IFRS wajib. 4 Landsman et al. 2012 menemukan volatilitas pengembalian abnormal yang lebih besar dan volume perdagangan abnormal di sekitar pengumuman pendapatan setelah IFRS wajib adopsi relatif terhadap perusahaan yang menggunakan standar akuntansi domestik. Teknik analisis. BAL 2011 berpendapatan bahwa pelaporan keuangan dan sistem pengungkapan yang efisien secara ekonomi membutuhkan sistem yang kuantitatif fundamental. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pasar modal mendapatkan keuntungan penerapan IFRS pada dasarnya tidak ada dalam pengaturan di mana IFRS tidak mungkin diterapkan secara kredibel. Daske et al. 2008, LI 2010, Tan et al. 2011, Devan et al. 2011, lembaga hukum dan ekonomi Cina yang lemah memberikan insentif yang lemah kepada manajer untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Hasil dari penelitian. Secara keseluruhan, hasil pada tabel mendukung hipotesis pertama kami dengan menunjukkan bahwa adopsi IFRS Cina sebenarnya diikuti dengan berkurangnya investasi institusi asing. Kami mengakui bagaimanapun bahwa persentase kepemilikan KF2 di pasar saham A Cina sangat rendah, menunjukkan bahwa konsekuensi pasar modal secara keseluruhan dari penurunannya agak terbatas. Secara khusus, tabel 2 panel menunjukkan bahwa di antara 10 pemegang saham teratas presentasi rata-rata. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.